Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adem Sadi dari 1147. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya mengenai sistem reproduksi manusia. Berikut cuplikan penjelasannya. Sistem reproduksi manusia, peta konsep. Berikut ini adalah peta konsep buatan saya. Sistem reproduksi manusia, alat reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria. Alat reproduksi wanita terdiri dari vulva, rahim, serviks, vagina, dan tuba Fallopi. Alat reproduksi wanita melakukan oogenesis terjadi di ovarium menghasilkan ovum. Sedangkan alat reproduksi pria terdiri dari vesicula seminalis, epididymis, vas deferens, skrotum, uretra, dan penis. Alat reproduksi pria melakukan spermatogenesis terjadi di testis dan menghasilkan sperma. Ovum dan sperma akan membentuk zigot dan berkembang menjadi embrio. Pengertian, fungsi, serta letak organ bagian reproduksi manusia. Alat reproduksi pria, kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kandung kemih terletak pada saluran kemih bagian bawah dan berfungsi untuk menyimpan serta mengeluarkan urin pada waktu yang tepat. Uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung penis, sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Uretra digunakan sebagai saluran kencing atau saluran air mani ketika pria berejakulasi. Penis. Penis adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar ruang tubuh. Fungsinya yaitu sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. Vesicula seminalis adalah organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria. Fungsinya yaitu membuat air mani yang bersifat lengket, sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Vesicula seminalis terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Prostat adalah kelenjar seukuran kecang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kandung kemih. Fungsi utama kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan yang melindungi dan nutrisi sperma. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Epididymis adalah saluran yang menghubungkan antara testis dan vas deferens, berfungsi untuk menyimpan dan membawa sperma yang letaknya berada di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis atau buah jakar. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Testis adalah dua organ yang berbentuk oval seukuran buah zaitun. Hormon testosteron memiliki fungsi dalam produksi sel, sperma, serta perkembangan alat reproduksi, seperti penis dan testis. Hormon testosteron sudah berfungsi untuk sistem reproduksi anak laki-laki bahkan saat Anda masih berada dalam kandungan. Di sini saya mempunyai soal untuk mengisi nomor-nomor pada bagian organ sistem reproduksi manusia. Nomor 1, jawabannya kandungan kemih. Kenapa? Karena dia berbentuk seperti kantung dan terletak di saluran kemih bagian bawah. Nomor 2, jawabannya yaitu uretra, karena dia saluran penghubung dari kantung kemih ke penis, dan itu adalah salah satu ciri dari uretra. Nomor 3, jawabannya penis, karena dia ada di bagian luar dan tanda dari kejendahan pada pria. Nomor 4, jawabannya adalah vesicula seminalis. Kenapa? Karena dia terletak di belakang kandung kemih yang menunjukkan ciri pada vesicula seminalis. Nomor 5, jawabannya adalah kelenjar prostat, karena dia seukuran atau berbentuk seperti kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Nomor 6, jawabannya adalah vas deferens, karena dia saluran penghubung ke epididymis. Nomor 7, jawabannya yaitu epididymis, karena dia terletak di bagian belakang testis dan di dalam skrotum. Nomor 8, jawabannya testis, karena dia berada di dalam skrotum dan berbentuk oval dan mempunyai dua organ. Selanjutnya, alat reproduksi wanita. Vulva adalah semua bagian luar dari alat kelamin wanita, yaitu labia major dan minor, lubang ke vagina dan uretra, klitoris, pubis, hingga anus. Fungsinya yaitu melengkapi organ seksual, uretra, vestibulum, dan vagina.
rahim atau uterus adalah organ otot terbentuk buah pir pin terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsinya untuk memberikan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Fungsinya yaitu memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Vagina adalah organ berbentuk tube yang terdiri dari otot yang elastis yang menghubungkan uterus, serviks, dan bagian terluar organ seks seperti vulva. Fungsi dari vagina adalah sebagai saluran persalinan tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Tubuh Fallopi adalah saluran yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat perjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Hormon estrogen pada wanita secara khusus berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ seksual. Hormon estrogen ini terdiri dari 3 jenis, yaitu estradiol, estriol, dan estron. Estradiol memiliki kadar paling tinggi pada wanita di masa subuhnya, sedangkan estriol diproduksi oleh plasenta selama masa kehamilan. Gangguan sistem reproduksi manusia. Di sini saya mempunyai gangguan sistem reproduksi pada pria, yaitu ke-1 disfungsi ereksi. Gejala utamanya adalah ketidakmampuan pria untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Disfungsi ereksi dapat menimbulkan stres, regangnya hubungan, dan menurunkan rasa percaya diri. Dan kedua, kanker prostat. Gejala termasuk kesulitan buang air kecil, tapi terkadang tidak ada gejala sama sekali. Kanker prostat dapat menimbulkan nyeri saat buang air kecil. Dan di sini juga saya mempunyai beberapa gangguan sistem reproduksi pada wanita, yaitu ke-1 HIV atau AIDS. Gejalanya yaitu dalam beberapa minggu infeksi HIV, gejala seperti flu, seperti demam, sakit tenggorokan, kelelahan dapat terjadi. Kemudian penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Hormon estrogen ini terdiri dari 3 jenis, yaitu estradiol, estriol, dan estron. Estradiol memiliki kadar paling tinggi pada wanita di masa subuhnya, sedangkan estriol diproduksi oleh plasenta selama masa kehamilan. Kedua, endometriosis. Gejala yang paling umum adalah nyeri dan menstruasi tidak teratur. Penyebab endometriosis belum diketahui secara pasti, tetapi diduga terkait dengan gangguan aliran darah menstruasi, perubahan sel-sel jaringan lain menjadi sel endometrium, serta pemindahan sel endometrium melalui aliran getah bening. Disimpulkan bahwa sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi 2, yaitu sistem reproduksi pria dan wanita, yang mencakup juga organ-organ lain di dalamnya. Dan sistem reproduksi manusia juga mempunyai gangguannya. Begitupun saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.